3, 2, 1. Ready on point, fun day with Radik on podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Entertainment Station. Hai Sobat Radik, balik lagi di Zona Kampus barengan sama aku Taya. Yang hari ini aku bakal bahas program pengalaman yang seru banget dari salah satu bintang tamu kita, yaitu dari program Pertukaran Mahasiswa Merdeka atau PMM nih. Nah, kita tuh gak sendirian, di sini kita udah hadir bintang tamu yang sangat spesial. Halo Kak. Hai. Halo, mungkin boleh kenalan dulu ke Sobat Radik. Halo Sobat Radik, kenalin aku Jessica tapi biasa dipanggil Aca. Oke. Aku dari Prodi Manajemen. Dari Prodi Manajemen. Angkatan? Angkatan 22. Oh, angkatan 22, berarti semester 6. Semester 6. Oke, udah mulai skripsi ya, Kak? Udah. Oke. Nah, buat itu tadi narasumber kita ada Kak Aca dari Manajemen Angkatan 22. Tapi sebelum itu, Taya bakal puterin satu lagu dulu dari Blackpink yang berjudul Do Do Do. So 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Entertainment Station. Masih bersama Taya dan juga Kak Aca. Yang kali ini kita bakal bahas-bahas tentang PMM NAT tadi nih. Oke, tadi kan kita udah perkenalan. Selanjutnya langsung aja kita bahas ke ini kali ya Kak. Pertanyaan pertama nih, aku mau tanya Kak Aca. Itu awalnya kenapa sih tertarik ikut PMM? Tertarik ikut PMM tuh karena FOMO TikTok. Oh, mau TikTok? Ya, karena pertama kali itu lewat di FYP TikTok. Itu waktu Kak Aca semester berapa kalau boleh tahu? Semester 3 kayaknya. Oh iya. Itu di angkatan PMM ketiga, tapi waktu daftaran PMM ketiga itu lupa finalisasi. Jadi udah daftar tapi lupa finalisasi dan akhirnya udah gagal. Berarti Kak Aca tuh angkatan PMM keberapa? Keempat terakhir. Untungnya ini nggak lupa finalisasi lagi. Iya. Belajar dari masa lalu. Berarti bener-bener awalnya tuh karena FOMO TikTok. Ya. Terus pas tahu lolos nih, itu gimana perasaannya? Nangis pertama kali. Nangis? Karena beneran nangis? Iya, karena nggak expect. Karena waktu itu juga kayak udah bosen di UMS, pengen keluar dan akhirnya bisa. Itu di mana Kak kalau boleh tahu? Di Papua Barat Daya. Di Papua Barat Daya. Kalau Kak Aca sendiri aslinya mana? Aslinya Pati, Jawa. Oh, jadi asli Pati, kuliah di Solo dan PMM di Papua. Menarik banget. Takut gak sih Kak waktu awal tahu? Itu ditempatin atau milih sendiri? Milih. Gitu? Oh, Itu milih ada 5 pilihan, tapi lolos di pilihan pertama. oh. Jadi emang pilihan pertama Kak Aca di Papua. Kenapa tuh alasan milih Papua kira-kira? Karena pengen ke Raja Ampat. Oh, aku udah feeling. Aku udah feeling Kak Aca pasti pengen ke Raja Ampat, tapi beneran kesampaian waktu. Beneran. Oh. Tapi cuma sehari. Karena waktu itu badai gitu. Jadi diminimalisasi. ke Raja Ampatnya sehari doang. Kalau boleh tahu waktu PMM tuh berapa lama? Kurang lebih 4 bulanan. Itu dimulai dari Januari sampai Mei. Oh, itu waktu Kak Aca semester 5. 4. Oh, semester 4. Berarti semester 4 di awal, semester 4 awal kan ya? Iya. Semester Itu 4 awal. di sini masih semester 3 kayaknya. Itu udah berangkat. Tapi di sana kaldiknya lebih maju jadi Di sana semester 4. Oke. Tapi ke Raja Ampatnya sehari doang Kak. iya, tapi Selama kita ke bulan. pulau-pulau kecilnya juga, jadi nggak cuma di Raja Ampat. Oke. Selanjutnya nih, tadi kan emang milih Papua nih. Ekspektasi awal sebelum berangkat Kak Aca tuh apa sih selain Raja Ampat?
Gak ada ekspektasi sih, tapi lebih ke takut karena sebelum kita berangkat tuh banyak isu yang dimana kita nanti bakal banyak bahaya gitu. Ya kayak kalau dengar dari berita-berita kan kayak Kayak gitu. ada bentrok banyak gitu. Dan realitanya di sana pun seperti itu. Oh iya. Bahkan di mall, di depan mall tuh ada bentrok antara polisi dengan warlock. Oh Jadi iya. kayak bunuh-bunuhan itu udah hal yang biasa gitu. Berarti Kak Aca lihat sendiri gitu. Iya, Dan itu beneran terjadi. beneran terjadi. Waktu kita modul Nusantara pun ada suara tembakan ketika kita modul ke hutan lindung. Itu gimana perasaan Kak Aca saat melihat dan Waktu itu tuh gak banyak yang menyadari. Menyadarinya tuh ketika kita melihat kan kita pasti buat kayak mini vlog buat laporan di PMM. Nah ketika kita nge-replay ulang video itu, kita baru berarti baru ngeh pas nonton videonya. Waktu di sananya nggak ngeh gitu iya. aslinya. Tapi ada beberapa orang yang ngeh, cuma kayak itu tembakan cuma sekali tapi keras gitu, cuma kayak nggak ngeh karena waktu itu kita juga modul Nusantara itu nggak cuma satu tempat, jadi pas di hutan lindung tuh kita udah kecapean gitu. Oh gitu. Oke. Menarik banget tapi agak sedikit takut ya karena ada itunya tadi. Oke, sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya nih Kak, aku bakal puterin lagu dulu dari Benadia yang judulnya Apa Mungkin. So check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Entertainment Station. Masih bersama Taya dan juga Kak Aca di sini. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang awal mula kenapa sih Kak Aca daftar PMM, terus gimana perasaannya dan apa yang dipengenin di awal. Kita sekarang masuk ke pertanyaan gimana waktu awal mula sampai sana, perasaannya waktu pertama kali. Mulai sampai sana seneng, excited, tapi ada sesuatu yang bikin gak enak. Ada sesuatu yang Bikin gak enak. bikin gak enak. Apa tuh? Kita nggak bisa mandi. Jadi waktu pertama sampai sana, hari itu pagi siang sore Kak? Kan siang, Siang. kan itu flightnya 1 hari. Dari sini sampai sana sehari? Iya, karena transitnya 7 jam Oh. di Jakarta, di Suta. Terus sampai sana pagi, tapi sampai asramanya itu siang. Dan kita mau bersih-bersih itu gak ada air karena airnya mati. Itu karena mati, bukan karena gak ada air? Karena emang kesusahan air di sana. Oh, berarti Terus yang kedua itu ketika airnya itu hidup, yang ada tuh airnya warna coklat. aduh, gak bisa. Bayangin aja, misal kita sikat gigi gitu gimana? Kan gak enak ya. Iya. Itu terus Terus ya kita, kalau aku pribadi sikat gigi pakai air mineral. air mineral. Dan harganya airnya di sana mahal banget. Oh, berapa tuh Kak? Air yang kecil yang biasa kita beli 3.000 itu di sana 6.000. Pokoknya 2 kali Dua lipat. kali lipat harganya. Ya Allah. Dan itu nggak mandi selama berapa hari Kak berarti? Kita mandi bisa numpang di masjid. Jadi kita tuh dari asrama jalan ke masjid. Tapi jalan kita ke masjid tuh kayak ngelewatin hutan dulu karena asrama kita itu benar-benar terpencil, kayak jauh dari pemukiman gitu. Itu jalan kaki. Iya, jalan kaki karena kita nggak dikasih kayak kendaraan gitu. Oh, itu berapa orang tuh Kak? Kayak Itu yang ke sana satu angkatan tuh sekitar 260-an atau 250. itu satu tempat di Sorong itu. Iya. Oh, Karena PMM itu tiap univ beda-beda. kalau yang dari WMS waktu itu Kak Aca? Ada 4 orang, Oh, jadi ada temennya. tapi beda prodi semua. Oh, beda prodi semua. Nggak ada yang satu temennya Nggak gitu? ada. Oh, Karena kita baru kenal ketika kita ketemu mau berangkat itu. oh gitu. Itu tapi Kak Aca sendiri nih ngerasain kayak gak mandi itu tuh tetap seneng atau kayak jadi nyesel sih kayak yang aduh kenapa sih aku harus PMM gitu? Pertamanya nyesel, karena baru pertama kita harus penyesuaian dulu. Tapi lama-kelamaan kita kayak ya udah terbiasa gitu. Pertama Terbiasa gak mandi. terbiasa pakai air yang seperti itu. Oke. Jadi
Mungkin awalnya kita gatal-gatal. Aku iya. pribadi gatal-gatal satu badan, kayak ruam-ruam gitu. Dan itu nggak cuma aku doang. Terus akhirnya ya lama-lama terbiasa. Terbiasa lama-lama. Berarti selama 4 bulan itu tuh emang airnya coklat terus gitu. Tapi kadang nggak. Kalau bersih bersih. Cuma kalau buruk ya Bersih. buruk. Oke. Itu kan kesan pertama nih. Terus interaksi Kak Aca sama Warlock di sana tuh gimana sih Kak waktu awal-awal sampai akhir gitu? Kalau masalah interaksi itu jujur kurang, karena di sana itu ketika pengajaran di dalam kelas itu banyak menggunakan bahasa sana, jadi bahasa timur. Dan kita sebagai orang pendatang susah untuk memahami hal tersebut. Tapi emang proses belajarnya tuh nggak pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia tapi tidak selamanya pakai bahasa Indonesia. Jadi Lebih sering. logatnya bahasanya tuh campur dan cara ngomongnya cepat. Oh, berarti itu ya kesusahan di situ. Ya, Oke, itu berarti termasuk culture shock nggak sih Kak? iya. Itu berarti tadi culture shocknya tuh ada itu, terus masalah air, Terus masalah apa gitu. kendaraan umum, transport umum. Hmm. Kalau di sini masih ada bus, masih ada ojek. Ya, Kalau di sana masih ada ojek tapi hanya ojek tertentu. jarang. Terus sama kita kemana-mana pakai taksi. Taksi itu bukan taksi yang seperti di sini. Taksi itu di sana angkot. Oh, berarti emang Penyebutannya emang penyebutannya taksi. Oh, tapi itu banyak orang gitu yang naik kayak angkot di sini. Iya, karena rata-rata orang di sana tuh kemana-mana pakai taksi. Oh, taksi. Keren ya namanya taksi jadi. Keren namanya aja. Bener. Tapi Kak Aca sendiri nih termasuk orang yang gampang adaptasi nggak sih Kak di sana dengan keadaan yang mungkin Kak Aca kan di Solo udah biasa airnya selalu ada bersih, terus di sana tiba-tiba dihadapkan dengan air yang keruh gitu tuh gimana? Kalau aku pribadi gampang adaptasi karena selama ini juga nyaman-nyaman aja. Mungkin karena awal aja tuh nggak nyaman. Di sana tuh sebenarnya enak, udaranya segar, nggak kayak di kota. Terus Lebih adem daripada di sini ya, berarti? dan langit timur tuh lebih bagus daripada langit di sini. Oh, jadi ini cuci mata terus tiap Ya. hari. Selalu gitu. Oke. Nah, selain di sana tuh belajar juga kan Kak? Belajar kayak materi kuliah di sini gitu nggak? Belajar, tapi intensitas kita belajar tuh paling nggak kayak 50-50 aja. Nggak sebanyak di sini kayak? Iya. Di sini kelas terus gitu, di sana enggak gitu. Ya karena kita tuh diambil hanya 20 SKS, sedangkan dipotong 4 SKS itu buat modul Nusantara. Oh. Itu kayak proker gitu. Modul Nusantara tuh bukan proker, tapi kayak kegiatan yang bakal kita lakuin selama PMM. Jadi modul Nusantara itu dikerjain atau dilakukan ketika hari Sabtu. Oh, jadi Jadi kayak seminggu sekali. Selain hari itu kita bisa kuliah atau free melakukan apapun. seru ya, berarti kuliahnya Seru banget. lebih dikit. Nah, betul. Terus itu ya, berarti selain akademik itu kalau boleh tahu pengalaman apa sih Kak yang paling gak terlupakan selama PMM itu? Mungkin ketemu teman-teman dari berbagai daerah Baru yang mungkin bahasanya kita nggak tahu, atau waktu pertama kali kan kita ada opening ceremony. Nah di situ kita pakai baju adat dan itu kesannya kayak oh jadi kayak satu Indonesia di sini gitu. Jadi kita tahu semuanya, beragam bahasanya, budayanya. Terus kita juga ada performance dan itu di situ kita benar-benar kayak seru banget gitu. itu waktu awal. Ya awal dan akhir. Awal dan akhir. Oke. Berarti itu ya waktu awal opening ceremony sama Closing ceremony. itu yang paling. Kalau pengalaman takutnya tuh tadi kan Kak Aca sempat mention takutnya tuh ada nggak Karena- sih yang
Karena Paling di sana kan menakutkan gitu. terkenal ada sesuatu yang sangat buruk gitu ya. Kayak banyak pertikaian antara warlock dengan pemerintah lah atau apa sebagainya. Dan di sana itu banyak orang mabuk di jalan. Itu pun misal kayak habis isya jam 7 jam 8 itu masih ada orang sudah ada orang yang mabuk di jalanan. Dan itu pun di haltenya halte kampus. Itu kayak hal yang biasa. Jadi kita diantisipasi ketika sudah maghrib tuh sudah di asrama semua. Kalau mau keluar izin gitu. Tapi Banyak maling juga. Karena tapi pernah nggak Pak? pernah, tapi bukan aku. Tapi pernah masuk ke asrama. Temen seangkatan berarti ada yang kena? Ada, itu kehilangan HP sama laptop. Itu 4 kayaknya. 4? Ya. 4 orang? 4 HP, ya pokoknya 4 HP sama laptop. Itu nggak cuma terjadi di angkatan aku, di angkatan sebelumnya juga seperti itu. Berarti benar-benar harus waspada dan hati-hati Iya. banget karena banyak. Terus banyak warlock yang masuk ke asrama itu ngintip di toilet. Masuk Kayak di asrama perempuan gitu. Iya, kan itu asrama perempuan di lantai 2. Heeh. Itu beliau naik, kebetulan bentuk asramanya itu di lorong buat kamar mandi toiletnya itu ada kaca, jadi beliau naik ke sana. Oke, berarti benar-benar harus hati-hati Banget. waspada banget. Oke, Sobat Radik, itu tadi cerita-cerita dari Kak Aca yang banyak senengnya dan banyak takutnya dan banyak waspadanya juga. Sebelum lanjut ke selanjutnya, aduh aku ikut takut denger ceritanya. Sebelum lanjut ke segmen yang selanjutnya, saya bakal puterin satu lagu dari Sheila on 7, Hari Bersamanya. Check this one out. 89.8 Radik FM, Get Kreatif, Be Positif in Edutainment Station. Masih bersama Taya dan juga Kak Aca. Oke, Sobat Radik, kita kan tadi udah bahas tentang gimana sih Kak Aca selama di sana dan apa aja culture shocknya, apa aja kegiatannya selama di sana. Sekarang aku mau nanya nih Kak, dari pertanyaan dari teman-teman Sobat Radik. Yang pertama itu ada ini, biaya hidup di sana itu kayak gimana sih? Biaya hidup di sana jauh lebih mahal daripada di Jawa. Jauh lebih mahal banget. 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 Gak cuma sekali bangetnya. Karena ada yang harganya emang 2 kali lipat dan bahkan ada yang 3 kali lipat. Oh, tapi itu tadi kan ini kan ngomongin biaya kan, berarti Kak Aca ngerasa banget bedanya banget jauh mahalnya. Nah tapi untuk biaya sendiri, kalau anak PMM itu tuh dapat ini gak sih Kak, dibiayai kampus atau pemerintah gitu? Kita dapat insentif itu berupa BBH, biaya bantuan hidup. Tapi itu kategorinya buat bantuan, bukan untuk mengcover semuanya. Jadi untuk nominal yang dikasih itu kalau dibuat hidup di sana masih kurang. Oh, jadi tetap harus persiapan biaya sendiri ya Kak. Kalau tapi untuk transport gitu-gitu gimana Kak? Transport di cover semua sama pihak pemerintah, pihak PMM, entah dari keberangkatan atau kepulangan. Jadi semuanya aman. Oke. Tapi kalau di tengah itu kan tadi 4 bulan kan, kalau di tengah-tengah PMM pulang gitu boleh gak sih Kak? Boleh, tapi boleh. Konsekuensinya kita bakal ngembaliin biaya yang udah dikeluarin semua, entah dari tiket pesawat ataupun BBH yang udah cair. Jadi semuanya dikembaliin. Dan itu ketika kita mau ikut program kampus Merdeka lagi itu nggak bisa, karena udah di blacklist. Dan kampusnya juga bakal di blacklist. Karena di awal kita itu udah ada kayak surat pernyataan gitu loh, untuk menyelesaikan ini sampai akhir. Oke. Berarti benar-benar harus komit Iya. sama
selama 4 bulan itu nggak boleh balik, tapi ya itu tadi konsekuensinya. Oke. Terus selanjutnya kalau buat ini Kak, tentang rumah tadi kan 4 bulan kan, Kak Aca ada nggak sih ngerasa sedih atau kangen rumah gitu, atau kangen Solo gitu, atau kangen Pati gitu? Ada, karena kita waktu itu lebaran di sana. Lebaran Idul Fitri? Iya. Oh, Kita puasa lebaran di sana. Kita pulang. ah. Boleh pulang, tapi biaya sendiri. Dan harus dibalikin tadi. Enggak, kalau mau pulang nggak apa-apa. Kan Waktu hari itu libur gitu. Atau kan waktu puasa pasti mendekati hari raya kan kita libur. Kita boleh pulang, tapi biaya sendiri. Kan mahal ya tiket ke Papua itu daripada tiket ke yang lain. ya, mending dibuat udah di sana mahal, biaya hidupnya Iya. mending buat di sana nggak sih? Apalagi kita pas lebaran tuh kayak feeling lonely banget. Karena habis sholat kita emang ada acara dari pihak rektornya dikumpulin semua. Tapi habis itu kita udah selesai dan di sana tuh Idul Fitri tuh sepi banget. Gak ada orang jualan. Bayangin kita mau makan aja susah hari itu. Bingung. Iya, karena nyari makanan tuh nggak ada yang jualan. Sekalipun ada, itu apa? Daging rusa. Kita nggak tega buat makan. Iya benar. Terus akhirnya gimana tuh makannya saat itu? Akhirnya kita nyari sampai ke kota. Di kota kita itu ada mall, satu mall yang lumayan gede lah, dan di situ kita bisa makan. makan di situ. Oke. Tapi ada nggak sih Kak temen satu angkatan Kak Aca yang pulang? Gak ada, semuanya sampai akhir. stay di situ. Oke. Terus menurut Kak Aca nih, selama 4 bulan PMM itu apa pelajaran paling berharga yang bisa diambil? Banyak bersyukur. Karena di sana kan banyak kesulitannya, terus kesehatan pun di sana minim kayak. Masih di sana tuh- rendah gitu tingkat kesehatannya. Iya, di sana tuh kita banyak yang kena DB. Aku pun dulu kena. Jadi waktu di sana Iya, kita kena DB itu banyak sih, nggak cuma aku. Dan itu kayak berurutan gitu loh. Misal hari ini 2 orang, besok ada lagi, sampai kita masuk ke rumah sakit, dan fasilitas rumah sakit di sana itu masih kurang. Jadi kayak tidak bisa mengcover kita semua gitu. Jadi dirujuk sana sini, kayak di sini nggak menampung, terus dilempar ke sini. Dan pelayanannya tuh kurang. masih kurang. Jadi itu tadi banyak bersyukur karena ternyata banyak banget saudara-saudara kita yang masih Masih tertinggal. Bener. Lanjut pertanyaan yang selanjutnya nih, kalau boleh tahu sekarang nih masih ada program PMM ini lagi nggak sih Kak? Program pertukaran mahasiswa Yang pendidik. saat ini nggak ada, karena udah diganti ke magang berdampak itu, yang pengganti MSIB. Sedangkan untuk PMM dan pertukaran yang untuk ke luar negeri itu udah nggak ada. Isma Isma. udah nggak ada. Udah. Berarti sekarang program itu kampus merdeka nggak sih Kak? Kampus Merdeka semua Berarti itu udah nggak ada. udah nggak ada karena pergantian menteri. Ya benar banget. Sayang banget soal tadi udah nggak ada. Jadi nggak bisa Ikut lagi. ikut lagi. Berarti Kak Aca ini termasuknya Angkatan terakhir. angkatan terakhir. Oh, gitu. Oke. Terus lanjut lagi, ada nggak sih Kak hal tentang diri Kak Aca yang berubah gitu sebelum dan setelah mengikuti PMM ini gitu? Kayak sebelumnya gimana, setelah ikut PMM ini jadi gimana gitu? Ada perubahan, kayak lebih semangat belajar di sini. Oh gitu. Karena di sana kita mau belajar pun susah, karena termasuk dari segi kampusnya itu pasti bagusan di Jawa, Ya. dan cara pengajarannya pun bagus di Jawa, kualitasnya kayak ya bener-bener kalau balik ke Jawa harus bisa lebih baik. Iya benar-benar. Pasti langsung ngerasain harus Melakukan yang lebih baik lagi. benar. Oke. Selanjutnya
terakhir nih, pesan kalau bisa ngasih pesan ke diri Kak Aca sebelum Kak Aca berangkat PMM tuh apa? Berarti balik nih sebelum berangkat. kalau Kak Aca tahu kondisinya gini gitu. Mungkin lebih prepare lagi untuk di sana nantinya seperti apa, dan kuat-kuat. Kan kita nggak tahu, mungkin aku bisa ngasih pesan sekarang kuat-kuat, nanti pas akhirnya di sana nggak kuat. Oke. Berarti itu tadi. Oke Kak, kita abis ini langsung next ke segmen yang selanjutnya. Cuman sebelum itu aku bakal puterin satu lagu dulu dari Sal Priadi, I'd Like to Watch You Sleep In. So check this one out. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Entertainment Station. Akhirnya kita sampai di penghujung segmen terakhir kita. Tadi kita udah seru-seruan barengan sama Kak Aca yang udah cerita dan berbagi cerita inspiratif, menarik, dan menakutkan juga tadi dikit. Oke, sebelum kita tutup, boleh dong Kak Aca share kesan dan pesannya buat Sobat Radik selama kesan selama mengikuti PMM dan pesan buat Sobat Radik mungkin. Untuk pesannya mungkin buat kita yang sekarang bisa belajar dengan baik di Jawa ataupun di pulau-pulau lain yang mungkin dibilang lebih maju dari Papua, itu banyak-banyak bersyukur. Karena di sana juga susah sinyal. Jadi baik-baik belajar buat tata masa depan. Oke, dalam banget. Terus udah. Oke, itu tadi Sobat Radik, jangan lupa bersyukur karena bener banget yang dibilang Kak Aca. Selama kita udah dikasih kemudahan, itu tuh kita harus pakai sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlena dan nantinya Kita menyesal di akhir. Benar banget, setuju banget. Tepuk tangan. Oke, itu tadi Sobat Radik, dan aku mau ngucapin terima kasih banyak banget ke Kak Aca karena udah dateng di kesempatan kali ini dan udah sharing pengalaman yang sangat inspiratif dan menarik. Semoga Kak Aca bisa jadi inspirasi buat Sobat Radik, dan semangat terus Kak Aca untuk menyelesaikan studinya. Semoga cepat-cepat selesai skripsinya. Semoga cepat lulus ya. Amin, semoga cepat lulus dan selalu semangat. Oke, itu tadi Sobat Radik. Jangan lupa untuk selalu dengerin Zona Kampus di episode-episode selanjutnya karena bakalan ada cerita menarik di lain episode. Oke, aku Taya selaku host di podcast kali ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah katanya, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Sobat Radik.